lifestyle kita, value hidup kita itu beda. Dan ingat ya, orang yang kok berislam tapi kok sama dengan non muslim, itu berarti bermasalah dalam beragamanya. Betul atau tidak? Maka untuk soal akidah, untuk soal ibadah, maaf ya, kita beda. Jelas nggak? Tapi meskipun beda, nah, aku tidak akan menghalangimu menyembah Tuhanmu, beribadah dengan caramu. Kamu juga nggak boleh memaksa aku atau menghalangiku. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Jadi kita membiarkan non muslim beribadah sesuai dengan agama mereka, itulah toleransi. Tapi kalau kita mengikuti mereka, itu tidak boleh. Karena Tuhan kita beda, cara ibadah kita beda. Makanya kalau kok kita di pesantren tapi menyanyikan lagu rohani mereka, itu bukan toleransi namanya. Itu merusak agama. Teman-teman sekalian, coba kalau itu kita biarkan. Di Indonesia ini, kelompok LGBT sebentar lagi akan melakukan perkumpulan di Indonesia. Padahal kita udah nolak dari dulu, tapi mereka nggak pernah berhenti untuk berjuang untuk diakui di Indonesia ini. Di beberapa negara dulu ditolak, sekarang sudah diterima. Kenapa demikian? Sedikit saja kita toleransi, nanti akan tambah kita toleransi, tambah toleransi, maka rusak nanti agama ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana wa ikhtarana. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur azakumullah, kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina, waltaja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi kajian toleransi di dalam Islam, saya ingin sedikit menghibur jamaah yang sudah rajin salat jamaah, yang sudah rajin ke pengajian dengan sebuah kisah. Kisah ini saya dapat dalam kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah yang disyarah oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Seorang pembantu solehah salat di tengah malam. Lalu pembantu ini di dalam salat malamnya itu berdoa. Kebetulan majikan perempuannya bangun malam hari. Terdengar suara lirih dari doa khadimah atau pembantu rumah tangga ini. Apa isi doanya ini? Doanya berbunyi, ya Allah, karena Engkau mencintai aku, maka bahagiakanlah aku. Beri aku ini, beri aku itu, karena Engkau mencintai aku. Setelah selesai berdoa, majikannya menjumpainya lalu bertanya, alangkah manjanya engkau kepada Tuhanmu. Apa yang membuat engkau bisa berdoa karena cintamu kepadaku, ya Allah? Apa buktinya? Ini kalimat yang luar biasa. Kata pembantunya, wahai majikanku, kalau bukan karena cinta Allah kepadaku, enggak mungkin aku dibangunkan di tengah malam ini untuk munajat kepadanya. Subhanallah. Kalau bukan karena dia sayang padaku, cinta padaku, enggak mungkin aku dibangunkan. Nah,
Jamaah yang sudah rajin sholat berjamaah ini, subhanallah, kalau bukan karena Allah mencintai jamaah sekalian, gak mungkin digerakkan untuk sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan ini tanda bahwa kita dispesialkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan dunia kepada siapa saja, yang baik, yang jahat diberi dunia, tapi Allah hanya memberikan amal soleh kepada orang-orang yang Dia cintai. Semoga ini menjadi indikator bahwa Allah mencintai kita. Amin dong. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang toleransi di dalam Islam. Karena banyak sekali fenomena orang seringkali mencampur baurkan agama, beragama Islam tapi menyanyikan, beribadah dengan cara-cara yang tidak Islami, bahkan menyanyikan lagu-lagu rohani non muslim, ya. Kita temukan. Jadi ini penting kita bahas. Apa dasar toleransi di dalam Islam sebelum kita membahas bagaimana dan apa batas-batasnya? Silakan nanti baca surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama. Jadi non muslim yang tidak memerangi kita di dalam agama kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita, kata Allah, la yanhaakum, Allah tidak melarang kita untuk baik kepada mereka, untuk berlaku adil kepada mereka. Itu artinya semua jenis kebaikan itu boleh kita lakukan meskipun kepada orang kafir yang tidak seagama dengan kita, selagi non muslim itu tidak memerangi kita di dalam agama dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Ini ayat surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bukan kata ustadz, bukan kata kiai, Allah yang berkata demikian. Nah, ini menyangkup siapapun di luar Islam, mau Yahudi dan Nasrani, mau Buddha, mau Hindu, siapapun yang beragama selain Islam masuk dalam ayat ini. Tapi yang menarik, ada agama yang disebut dalam Al-Quran Ahlul Kitab. Nah, Ahlul Kitab ini teman-teman jangan salah ya, Ahlul Kitab itu nama lain dari Yahudi dan Nasrani. Berarti selain Yahudi dan Nasrani itu tidak disebut Ahlul Kitab. Kalau ayat tadi yang pertama berlaku untuk semua agama non muslim, tapi ada ayat yang secara spesial ada perlakuan khusus, toleransi khusus untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan Ahlul Kitab. Nah, ini luar biasa. Meskipun Ustadz bukannya sekarang, misalkan ini menurut keyakinan kita, Yahudi yang sekarang itu adalah Yahudi yang sudah dirubah Ustadz, kitab-kitab mereka ajaran. Iya. Nasrani juga sekarang ini Nasrani yang sudah Trinitas Ustaz. Iya. Mereka memiliki kedudukan khusus, perlakuan khusus di dalam Islam, toleransi khusus, agak lebih spesial. Apa di antaranya? Nah, ini antum akan kaget. Gimana Islam itu toleransinya seperti apa? Jadi nggak usah diajarin toleransi. Nanti kita akan bahas batas-batasnya. Coba saya ingin ngecek aja sama teman-teman. Boleh nggak saya menikahi wanita Kristen? Boleh nggak? Halo? Yang bilang nggak boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Nanti nggak saya laporin Pak Polisi. Yang nggak bilang nggak boleh, nggak boleh. Ada lagi yang bilang nggak boleh? Ya nggak apa-apa. Boleh nggak saya menikahi wanita Yahudi? Nggak boleh juga. Ya. Bagi teman-teman yang nggak bilang nggak boleh, nanti silakan buka surat Al-Maidah ayat 5. Ini bukan pendapat, bukan kata
Imam A, Imam B, Imam C. Ini Al-Quran yang mengatakan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Sembelihannya ahlul kitab. Jadi kalau kita misalkan datang ke Amerika sana, yang mayoritas misalkan sebutlah mereka Nasrani, atau di negara yang sebutlah mereka mayoritas Yahudi, kalau mereka ngasih kita daging kambing, daging ayam, bedakan ya Yahudi dan Nasrani dengan orang musyrik. Orang musyrik itu tidak termasuk ahlul kitab. Makanya kaum kafir Quraisy itu bukan ahlul kitab. Mereka penyembah berhala. Kalau ahlul kitab itu yang sumbernya dari langit, yang ada nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa, yang kitabnya turun Taurat, Injil, itu ahlul kitab. Nyambung ya? Beda. Kalau orang musyrikin jelas larangannya, jangan kau nikah, wala tankihul musyrikat, wala tunkihul musyrikat, jangan kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik. Jelas beda ya. Ahlul kitab yang saya maksud Yahudi dan Nasrani itu ya ahlul kitab. Maka kita lihat, lanjutkan, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Boleh kalian menikahi wanita ahlul kitab. Halo? Jelas ayatnya? Nanti bagi teman-teman, saya nggak percaya, cari pendapat ulama yang melarang, cari, silakan. Kalau musyrik memang dilarang. Ya, kalau masih penasaran, cari nanti. Ulama yang mengatakan nggak boleh, silakan cari. Karena Yahudi dan Nasrani dulu dan sekarang ya sama-sama Tuhannya sudah berubah, sudah Trinitas. Di zaman Nabi Trinitas sudah ada. Ya kan? Yahudi juga keyakinan yang sekarang sudah ada zaman Nabi. Jadi saya tidak menganjurkan Anda menikahi orang Nasrani ya. Saya cuma bicara fikih ini. Yang muslimah banyak kok, yang cantik-cantik, soleh-soleh, ngapain nikahin yang itu ya kan? Betul ya? Tapi wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki Yahudi dan Nasrani. Oh, keren kan? Wanita kita nggak boleh dinikahi oleh Yahudi dan laki-laki Yahudi dan Nasrani. Tapi pria kita boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Padahal yang namanya pernikahan itu apa akibatnya, teman-teman? Akibat pernikahan kita berarti ada mertua. Betul gak? Betul atau tidak? Berarti bapaknya dia, ibunya dia mertua kita. Kakaknya istri kita tadi, adiknya adalah siapa kita? Kakak ipar, adik apa? Jadi berarti kita langsung punya hubungan, ya kan? Yang mereka semua orang-orang kafir. Kafir dalam artian bukan yang musyrik, karena lam yakunil ladzina kafaru min al-bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang kafir itu ada yang ahlul kitab wal musyrikin, dan juga ada yang musyrik. Itu dibedakan dalam agama kita. Kalau sekedar berbuat baik, berbuat adil, semua non muslim asal mereka tidak ngusir kita, tidak memerangi kita, baik kepada mereka, nggak apa-apa. Tapi kalau ahlul kitab selain baik, kamu bisa besanan sama dia. Subhanallah. Kurang apa nih ajaran nih, toleransinya? Nyambung ya? Halo? Kalau nyambung ngangguk. Kalau antum ragu nggak apa, nanti diverifikasi lagi, diklarifikasi lagi kajian saya ini, supaya antum yakin. Padahal pernikahan itu dibangun untuk saling mencintai kan, untuk menumbuhkan rahmah sakinah kan. Wa min ayatihi, surat apa tuh? An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Kapan terakhir kali antum dengar surat itu? Ya sekarang barusan dulu dengar ya. Atau sekian tahun yang lalu Ustaz waktu nikah. Pernikahan yang dibangun itu kan pasti sakinah, mawaddah, warahmah, wa ja'ala bainakum untuk saling mencintai, menyayangi kan. Berarti kalau kita laki-laki muslim boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani,
Itu berarti kan pernikahan kita mencintai kan? Nyambung gak nih? Halo? Ini toleransi luar biasa. Apalagi kalau kita mendengarkan tentang ayat orang tua yang kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika ada orang tua yang non muslim berjuang keras untuk membuat kamu keluar dari Islam menjadi musyrik, maka jangan ikuti ajakan kekafiran dan kemusyrikan itu, tapi pergaulilah mereka dengan pergaulannya. Subhanallah. Agama yang nggak ikut ya. Bagaimanapun nggak bisa saya jual agama saya ini. Tapi tetap kau adalah ibuku, kau ayahku. Aku tetap akan menyayangimu, mencintaimu dalam urusan-urusan di luar agama. Coba kurang toleransi gimana ya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berkejaran dengan waktu ini, banyak pembahasannya, tapi akan saya loncatkan nanti kepada toleransi agama. Karena nanti ada istilah dalam agama kita yang itu diundang-undangkan di dalam Islam, menjadi undang-undang. Kalau sekarang itu berarti menjadi, dia jadi produk undang-undang di zaman-zaman kekhalifahan dulu. Tadi saya akan singgung sedikit nanti. Bahkan Al-Quran melarang kita untuk berdebat dengan ahlul kitab, kecuali kalau debatnya itu debat yang baik, bukan debat kusir. Berarti kalau kita debat kusir, jangan debat, kata Al-Quran. Perhatikanlah surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kecuali dengan ahsan. Wah, antum tahu, ada baik banget. Kalau baik itu namanya hasan. Kalau baik banget, ahsan, yang terbaik. Subhanallah. Nah, kalau kita debat sama non muslim dalam kurung Yahudi dan Nasrani saja, kita harus dengan cara yang terbaik. Kalau nggak bisa, jangan debat. Lah, kita kok sama sesama muslim kok. Kalau kita beda pendapat kok. Wah, ini dia. Ya. Kita sesama muslim kalau debat kayak apa coba? Padahal kepada non muslim yang ahlul kitab Allah mengatakan illa. Saya sebutkan ayatnya supaya ini jangan pendapat saya. Bukan pendapat saya. Kita langsung ke ayat-ayat Quran. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena jangan sampai hubungan kita yang sudah baik gara-gara debat-debatnya kusir, akhirnya hubungan kita menjadi panas. Kalau habangan sudah panas, bagaimana kita mau mendakwahi mereka? Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang saya bacakan tadi menjadi dasar. Wah, betapa luar biasanya agama kita ini bertoleransi. Nah, saya sebutkan satu istilah sebelum saya loncat ke yang lebih spesifik karena waktu kita nggak cukup. Dalam Islam, kalau ada satu negara Islam, berarti undang-undang dalam negara itu Islam. Maka non-muslim yang ada di negara tersebut yang tidak memerangi Islam disebut dalam istilah Islam. Nanti saya akan sebutkan istilah modernnya apa. Istilah Islamnya itu disebut ahlul zimmah. Orang-orang yang terikat perjanjian untuk mendapatkan keamanan dan jaminan. Jadi kalau dulu ada negara Islam sebutlah Madinah, ini orang Islam menegakkan Islam di sini, maka non muslimnya yang tidak memerangi Islam dan berada di tempat ini, maka mereka disebut dengan ahluz zimmah. Ahluz zimmah ini adalah orang yang terikat perjanjian, taat kepada peraturan
yang ada di negara Islam itu, kemudian mereka mendapatkan jaminan perlindungan, jaminan keamanan, jaminan juga ekonomi. Bahkan kalau saya nanti rinci, tapi karena nggak ada waktu, mereka memiliki jaminan hari tua, pensiun. Subhanallah. Nah, dalam istilah modern, mereka ini yang disebut dengan mereka mendapatkan kewarganegaraan Islam secara politik. Nah, itu dalam istilahnya. Mereka mendapatkan apa saja? Mereka mendapatkan, teman-teman sekalian, perlindungan apa? Perlindungan dari luar. Kalau ada orang luar ingin menyerang orang ini, maka negara Islam memprotek, wajib memerangi mereka yang memerangi orang yang ada di negara Islam ini. Perlindungan dari dalam, kalau dia mendapatkan kejahatan dari warga muslim yang menjahatinya, maka negara hadir untuk menghukum orang Islam yang jahat kepada non muslimin. Termasuk perlindungan apa saja? Perlindungan jiwa. Perlindungan apa? Harta. Dan yang menarik begini, harta ini maksudnya apa, Ustaz? Harta yang dianggap harta oleh non muslim. Contohnya apa? Mohon maaf, minuman khamr itu menurut non muslim harta bukan? Harta dong, iya kan? Halo? Babi itu harta nggak buat mereka? Tapi bagi Islam itu bukan harta. Jadi kalau ada seorang muslim yang mencuri khamrnya orang Islam, khamr sama babinya dicuri, itu secara hukum dia tidak ditegakkan hukum. Kalau yang dicuri ini yang orang Islam, karena dalam Islam ini bukan harta. Tapi kalau yang memiliki babi khamr itu non muslim, ada muslim yang mencuri itu, dihukum dia, Pak. Subhanallah, luar biasa ya. Wah, ini panjang sekali teman-teman. Saya langsung loncat ke intinya, yaitu tentang toleransi di dalam beragama, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Namanya dalam agama kita adalah hurriyatut tadayyun, kebebasan di dalam beragama. Maksudnya apa? Kita tidak boleh memaksa non muslim untuk mempercayai, beriman kepada agama Islam. Tidak boleh. Inilah yang disebut toleransi. Mereka yang beragama non muslim juga tidak boleh memaksa orang Islam mengikuti agama mereka. Jadi kita membiarkan mereka dengan apa yang mereka yakini. Jangan maksa-maksa kita. Kita pun harus dibiarkan oleh mereka meyakini apa yang kita yakini. Tidak boleh maksa-maksa mereka untuk memeluk agama Islam ini. Ini ayat powerful sekali, teman-teman. Waduh, tapi kalau saya ceritakan ini sebab turunnya, keren banget. Bunyinya begini, teman-teman. Al-Baqarah ayat 256. Tapi jangan salah arti ya. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama Islam ini. Ini konteks ayat ini untuk non muslim, bukan untuk yang sudah Islam. Nyambung kan? Halo? Yang non muslim nggak saya paksa kamu masuk agama Islam ini. Tapi kalau anda sudah Islam nggak boleh di dalil ini anda pakai. Kok kamu nggak sholat? Nggak ada pemaksaan Ustadz untuk sholat. Ini salah. Kok kamu nggak puasa? Kamu kan udah Islam. Kan la ikraha fiddin, Ustadz. Salah dalil itu. Ayat ini berlaku sikap kita kepada non muslim. Ini sebab turunnya apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ada seorang wanita yang sulit sekali punya anak, jadi nggak bisa punya anak banyak. Sehingga ibu ini yang susah sekali punya anak ini, dia berkata begini, kalau anak ini sampai nanti besar, kita akan jaga dia agar tetap beragama Yahudi di Madinah, karena di Madinah itu ada Yahudi. Kalau di Mekah nggak ada Yahudi waktu itu. Nah, ketika
suku Banu Nadir, suku Yahudi terusir di Madinah karena pengkhianatan mereka. Ada perjanjian mereka yang khianat, diusir. Lalu ayah mereka berkata, kalau begitu anak kita biarin aja deh, dia nggak usah ikut agama kita. Biarin dia ikut Islam aja, biar dia nggak ikut diusir sebagaimana kita. Jadi ternyata orang tuanya, kamu nggak usah seagama dengan bapak kamu. Bapak kamu udah diusir, biar kamu agama Islam aja. Biar kamu nggak diusir sebagaimana bapak. Turunlah ayat ini teman-teman. La ikraha fiddin. Turun ini. Ayat ini mengatakan, kalau mau Yahudi tetap Yahudi gak apa-apa. Gak ada pemaksaan di dalam agama ini. Lihat bagaimana agama ini gagah. Makanya kelanjutan dari la ikraha fiddin itu menarik sekali. Qad tabayyana rusydu minal ghai. Kenapa nggak perlu ada pemaksaan dalam agama? Karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Lagian satu-satunya di dunia ini yang nggak bisa dipaksa apa itu? Keyakinan. Betul atau tidak? Bisa nggak memaksa keyakinan? Karena keyakinan itu ada di mana? Jadi percuma memaksakan keyakinan kepada orang lain. Karena itu nggak bisa. La ikraha fiddin. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ketika ini penutup ya. Ketika kaum musyrikin Makkah merasa terancam kepentingan mereka dari dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka mencoba untuk melakukan kompromi dengan Rasulullah. Dia datangi Abu Thalib, paman Rasulullah. Menawarkan 3. Menawarkan harta, tahta, wanita, ada lagi 1, ruqyah. Nah, ruqyah. Pertama, kalau engkau Muhammad, dakwamu ini agar menjadi orang terkaya, berhenti di dakwah, kami kasih duit yang terbanyak, kau terkaya. Kalau engkau mengajarkan ajaranmu itu karena engkau mencari tahta, kami jadikan kau pemimpin kami, tapi jangan lagi teruskan dakwamu itu. Kalau engkau itu mendakwah itu karena wanita, pilih wanita mana yang kau ingin kawini, kami nikahkan engkau dengannya. Atau kalau engkau merasa kerasukan setan dan jin, ngaku aja, kami cari peruqyah yang handal. Mereka sampai begitu ya. Karena Nabi itu ya, kalau ketemu Nabi itu teman-teman, orang tuh langsung tercerahkan, baru ngelihat belum ngomong begitu ya. Pesonanya luar biasa. Nggak kayak saya di depan ini, ngelihat saya pada tidur. Kalau Nabi itu pesonanya luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa kata Nabi? Nabi bangun dari tempat duduknya lalu mengatakan kalimat yang luar biasa. Demi Allah wahai pamanku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, tidak akan aku tinggalkan sampai Allah memenangkan agama ini atau aku mati karenanya. Subhanallah. Nabi itu kalau pengen kaya nggak perlu tuh perang Badar, perang Uhud. Udah dari awal Nabi ditawarin. Nggak kayak kita tinggalkan agama demi kekayaan, demi jabatan. Ada nggak yang begitu? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tapi mereka tidak mau kendor. Lalu mereka menawarkan opsi berikut ini sebagai penutup. Kalau gitu gini aja ya Muhammad, gimana kalau kita bertoleransi sajalah. Kami ikut kamu beribadah sesuai agama Islam 1 tahun. Kan gitu. Kami ikuti keyakinanmu 1 tahun, ikuti caramu 1 tahun. Habis itu engkau wahai Muhammad dan pengikuti ikuti agama kami, kemusyrikan 1 tahun. Kompromi. Menawarkan kompromi itu. Mencampur adukkan agama. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Dan surah Al-Kafirun itu keren banget. Antum kira surah Al-Kafirun itu kayak pengulangan? Enggak. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. 2 dan 3 sama 4 dan 5 kan mirip.
Padahal beda tafsirnya. Silakan rujuk ke tafsir 2 dan 3. Tafsirnya apa? Aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah, kalian tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Maksudnya apa? 2 dan 3 ini Tuhan kita beda. Tuhan kita, maka coba aja kalau mau tahu Tuhan kita beda. Lam yalid walam yulad. Sama nggak Tuhan kita dengan Trinitas? Ada orang yang Tuhannya ada tandingannya, Tuhan gelap, Tuhan terang, kan gitu kan? Tuhan hujan, Tuhan panas, Tuhan matahari, Tuhan ini dewa ini. Al-Quran mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi aku menyembah Tuhan, kalian menyembah Tuhan yang berbeda dengan yang aku sembah. Namanya beda, substansinya beda. Nah, sekarang 4 dan 5 redaksinya mirip kan? Apa maknanya? Maknanya adalah cara aku beribadah beda dengan kalian beribadah. Cara kalian beribadah tidak sama dengan cara aku beribadah. Jadi yang disembah beda, cara ibadah, nilai-nilai kita berbeda. Aurat beda nggak antara kita dengan mereka? Beda. Makanan yang halal dan yang haram beda nggak dengan kita? Betul atau tidak? Jadi lifestyle kita, value hidup kita itu beda. Dan ingat ya, orang yang kok berislam tapi kok sama dengan non muslim, itu berarti bermasalah dalam beragamanya. Betul atau tidak? Maka untuk soal akidah, untuk soal ibadah, maaf ya, kita beda. Jelas nggak? Tapi meskipun beda, nah, aku tidak akan menghalangimu menyembah Tuhanmu, beribadah dengan caramu. Kamu juga nggak boleh memaksa aku atau menghalangiku. Kenapa? Lakum dinukum waliyad. Jadi kita membiarkan non muslim beribadah sesuai dengan agama mereka, itulah toleransi. Tapi kalau kita mengikuti mereka, itu tidak boleh. Karena Tuhan kita beda, cara ibadah kita beda. Makanya kalau kok kita di pesantren tapi menyanyikan lagu rohani mereka, itu bukan toleransi namanya. Itu merusak agama. Teman-teman sekalian, coba kalau itu kita biarkan. Di Indonesia ini, kelompok LGBT sebentar lagi akan melakukan perkumpulan di Indonesia. Padahal kita udah nolak dari dulu, tapi mereka nggak pernah berhenti untuk berjuang untuk diakui di Indonesia ini. Di beberapa negara dulu ditolak, sekarang sudah diterima. Kenapa demikian? Sedikit saja kita toleransi, nanti akan tambah kita toleransi, tambah toleransi maka rusak nanti agama ini. Begitu juga kalau kita biarkan ada pondok pesantren yang kemudian dia kemudian menyanyikan lagu-lagu agama yang lain, mengucapkan salam agama yang lain, sholat tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan, Ahlussunnah wal Jamaah contohkan. Kalau kita biarkan, itu akan merusak agama kita ini. Setuju? Setuju atau tidak? Nah, jadi jamaah sekalian, kita tidak boleh diam. Ya, karena kalau diam nanti akan banyak pesantren-pesantren yang model-model begitu. Ya, akan banyak kesesatan-kesesatan yang model begitu. Akhirnya apa? Generasi-generasi kita nanti kasihan. Mereka tidak bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, karena semuanya sama jadinya. Iya kan? Maka agama kita mengatakan kita beda. Jadi semua orang yang senantiasa bilang nggak apa-apa, itu berarti nggak punya prinsip. Kita bukan fanatik, kita punya prinsip. Betul atau tidak? Jadi kalau kita tidak berkata tidak, berarti nggak punya prinsip. Nah, kita punya prinsip kita beda. Wahai non muslim, kamu silakan ke gereja, kamu silakan beribadah, nggak akan kami ganggu. Kami punya cara yang berbeda. Kira-kira kalau ada orang yang mau ke kamar mandi, kita ikut nggak? Mau BAB, kita ikut nggak? Ya sama juga kok, kita ada orang agama yang lain mau kita ikutin juga.
Ke kamar mandi aja kita nggak mau ikut orang lain. Betul nggak? Jadi kita harus tegas. Menurut saya agama saya yang benar, agama kalian salah. Menurut kalian agama saya salah, nggak apa-apa. Tapi kita tidak saling mengganggu. Jadi nggak benar kalau kita bilang semua agama benar. Mohon maaf kalau bilang begitu berarti dia telah keluar dari Islam. Karena syarat kita syahadat itu nolak yang selain Islam dulu. La ilaha, nolak dulu baru illallah. Ada negatif baru positif. Karena kalau positif doang lampu nggak akan nyala, harus negatif sama positif baru nyala. Betul nggak? Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.